warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga alhamdulillah kita bisa bertemu dalam rangka untuk mempelajari atau kegiatan belajar sebagai seorang guru. Yang kedua, salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai kedua pasangan kita, sebagai tauladan yang baik. Ya, Bapak pengawas yang kami hormati, Bapak Ibu guru sekalian yang kami hormati. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pelatihan kita untuk Merdeka Mengajar, dan nanti akan ada presentasi aksi nyata dari salah seorang guru kita, yaitu Bapak Sugi. Baik, untuk lebih barokahnya, mari kita buka acara kita dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Pengawas atau memberikan kata pengantar kepada beliau. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang kita banggakan dan saya hormati. Alhamdulillah wasyukurillah, kita berdiri dengan mengajar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesempatan rahmat izin serta ridhonya lah kita bisa bersilaturahim dalam rangka memajukan dunia pendidikan kita di SD 8 Ridadaya. Mudah-mudahan ini tercapai sebagai amal jariah kita. Selawat dan salam terlupa kita haturkan dari badan kita yang besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan yang Saudara sekalian, Bapak Ibu guru yang hebat, saya sangat berbangga hati dan berbahagia sekali bisa bertemu pada hari ini. Ingin melihat sejauh mana implementasi kurikulum merdeka di sekolah kita. Yang ingin tadinya mengecek sejauh mana ya modul-modul di PMN itu sudah dibuka, karena bagaimanapun juga itu kita pelajari untuk keberlangsungan dari materi-materi yang ada di PMN. Dan alhamdulillah pada hari ini ada teman kita yang akan menunjukkan aksi nyata setelah belajar dari PMN, dan inilah dia ujungnya ya. Setelah kita belajar materi demi materi, maka kita akan menunjukkan aksi kita sejauh mana pemahaman kita terhadap materi-materi di platform Merdeka Mengajar. Dan terima kasih kepada Bapak Guru yang hari ini bersedia untuk kita bersama-sama melihat apa aksi nyata yang diberikan. Mudah-mudahan ini memberikan motivasi kepada Bapak Ibu Guru yang lain untuk menunjukkan aksi-aksi yang lebih juga di materi-materi selanjutnya. Mungkin sebagai pengantar dulu, nanti kita sama-sama lihat sejauh mana teman-teman kita menunjukkan aksi nyatanya, dan semoga ya dengan aksi nyata yang diberikan oleh teman kita hari ini menambah hasanah pengetahuan kita tentang kurikulum merdeka. Demikian sebagai pengantar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Pengawas pengantar. Kemudian selanjutnya langsung saja ke poinnya. Sudah siap Pak Akhir? Sudah. Ya, kita sambut dengan tepuk tangan mungkin. Presentasi. Pada Pak Akhirudin kami persilakan. Terlihat pada cantiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita, Bapak guru hebat. Pada hari ini saya akan mengimplementasikan aksi nyata saya tentang menyebarkan mengapa kurikulum berubah. Aksi nyata pendahuluan. Kurikulum digunakan di dalam pendidikan setelah diperkenalkan oleh John Franklin Bobbitt pada tahun 1876 sampai 1956. Bobbitt mengistilahkan kurikulum sebagai a way to prepare student for their future society. Yang maknanya kurikulum sebuah perjalanan manusia menuju dewasa, yaitu manusia yang berperan aktif menyelamatkan kehidupan dirinya dan masyarakat. Namun dalam tuntutan di dalam hidup tentunya anak-anak, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia yang menjadi anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Oleh karena itu, agar dapat menuntun murid sesuai kodrat alam kodrat zamannya, pembelajaran termasuk kurikulum harus disesuaikan atau berubah. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu dibagi menjadi 3. 1.
membentuk budi diri yang halus pada pekerti peserta. 2. Meningkatkan kecerdasan otak peserta didik. 3. Mendapatkan kesehatan badan pada peserta didik. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pendidik harus memiliki kesatuan konsep yang jelas meliputi 1. Ingarsa Sung Tulada, guru industri multinasional. 4. Transformasi budaya. 3. Histori perkembangan kurikulum di Indonesia. Pada tahun 1947, rencana pembelajaran dirinci dalam rencana pembelajaran terurai. Kemudian direvisi menjadi rencana pada tahun 1964 rencana pendidikan sekolah dasar. Lanjut kurikulum 94, terus ada revisan kurikulum berbasis kompetensi, dan yang terakhir kemarin adalah kurikulum 2013. Kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi masa sekarang ini, ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang dan pembelajaran akan membosankan tanpa adanya perubahan. Bukankah tugas kita untuk menyiapkan para peserta didik kita untuk menghadapi zaman yang baru, zaman yang sama sekali berbeda dengan zaman kita dahulu? Contoh, teknologi pada zaman saya dulu tidak begitu modern seperti pada zaman sekarang. Dulu sumber belajar hanya pada buku paket, sedangkan sekarang anak-anak kita teknologi ada di tangannya. Bahkan balita sudah pandai memainkan handphone. Semua itu seiring dengan kemajuan teknologi internet. Mengatakan bahwa pendidikan itu harus sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi mengikuti dengan perkembangan zaman, mengikuti tujuan pendidikan, kemudian kebutuhan siswa, geografis dari tempat pendidikan itu sendiri. Jadi itu kenapa kurikulum itu harus berubah, karena harus mengikuti dengan perkembangan zaman, geografis tempat pendidikan itu sendiri, kemudian kebutuhan siswa itu sendiri. Demikian yang bisa saya tambahkan. Baik, Bapak Ibu guru, bagaimana? Ada yang ingin melanjutkan lagi? Kurikulum harus berubah ya, karena kalau menurut saya memang harus berubah. Kalau kita lihat kondisi dulu pada saat kita sebagai siswa, kalau kita lihat pembelajaran yang disampaikan oleh guru kita secara monoton, tanpa seperti yang kita lihat sekarang ini dengan kemajuan teknologi. Dan kalau pada saat kita perhatikan juga dulu, khusus matematika itu banyak yang terkesan apa dapat kita belajar matematika dulu pada saat kita belajar. Tapi sekarang dengan kemajuan perubahan kurikulum yang sudah direncanakan yang begitu matang, alhamdulillah kita bisa melihat bagaimana aktivitas siswa yang bisa menarik konsep yang sudah bisa terhampar di kehidupan kita sehari-hari, sehingga pembelajaran matematika itu sangat bermakna bagi siswa. Kalau kita lihat dulu kan belum sampai seperti itu, dan apalagi sekarang sudah bisa. Kalau dulu kita sebatas belajarnya menjawab soal, kalau sekarang sudah bisa di Guru lakukan. Menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu perkembangan pendidik kurikulum sekarang ini menurut perkembangan zaman. Menambahkan pendidikan itu adalah selain itu pendidikan itu menuntun segala kodrat. Benar ada pada kehidupan nyata anak-anak kita. Jadi dengan begitu anak peserta didik kita menjadi semangat untuk menjadi belajar. Contohnya seperti pembelajaran aljabar. Saya sampaikan feedback ya terhadap apa yang disampaikan. Yang pertama, dari sisi isi memang sangat lengkap gitu ya. Jadi kemarin itu sudah ada 1-2 guru dan ini saling melengkapi ya. Memang di sini kita melihat bahwa kalau kita berbicara tentang potensi, jadi nggak bisa disamakan juga guru itu. Semua punya kelebihannya masing-masing ya. Ada yang lengkap secara konten, ada yang bagus secara penyampaian ya. Ada yang mungkin maksudnya relax gitu seperti itu. Jadi ini adalah kita berbicara masalah potensi. Ya. Dan di dalam kurikulum Merdeka ini kita diharapkan untuk menggali lebih mengutamakan kelebihan-kelebihan yang dimiliki. Misalkan sekolah nih ya, jadi kekurangannya banyak ya, tetapi kita harus melihat dari perspektif lain bahwa sesungguhnya juga banyak kelebihan yang harus kita fokuskan seperti itu. Di inquiry apresiatif jadi berpikir dengan melihat kelebihan atau potensi yang ada.
Kemudian mengapa kurikulum harus berubah? Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Guru, harus berubah ya, karena mengikuti dari perkembangan zaman, kemudian di situ ada perubahan-perubahan yang terjadi, jadi sehingga mengikuti dari perubahan yang terjadi. Namun yang perlu dicatat bahwa sebaik apapun kurikulum, kalau komponen utamanya itu tetap seorang guru. Nah, di sini pentingnya seorang guru harus bisa merubah dirinya juga gitu. Jadi apapun makanannya, minuman, apapun kurikulumnya, gurunya itu juga harus terus mengupgrade diri, harus terus belajar. Belajar semangat. Kemudian sebagai pendidik, kalau ditanya apakah sudah siap, ya mau tidak mau kita harus siap dengan cara apa. Saya yakin dengan adanya kita terus belajar ini, maka kita semakin menambah referensi kita, pengalaman kita di dalam menghadapi segala perubahan. Mungkin dulu kita jarang yang Zoom, jarang yang Meet, atau nggak pernah pegang laptop ya. Tapi sekarang mau nggak mau ya kita harus ya minimal ya mengikuti. Nah, ini salah satunya perubahan yang mungkin kita alami saat ini. Kemudian mungkin media pembelajarannya juga berkembang sangat pesat ya, banyak sekali. Ini yang juga harus kita pelajari. Namun juga di satu sisi bahwa yang lama-lama itu juga banyak meninggalkan kesan-kesan yang positif ya, seperti kedisiplinan, karakter siswa itu menang, mungkin lebihnya di sana gitu. Dengan adanya tantangan teknologi ini, siswa kita menjadi malas belajar, siswa kita mungkin terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif. Jadi ini ibarat dua mata pisau, jadi guru itu harus mengupgrade diri. Jadi saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu Guru, saya rasa kita cukupkan pada di sini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Guru. Mari. Karena seperti yang disampaikan bahwa kurikulum senantiasa akan berubah sesuai dengan zamannya. Dan kita sebagai guru harus siap untuk mengkondisikan kurikulum. Dan inilah tugas kita untuk senantiasa adalah belajar. Ingat bahwa kita di sekolah itu mempersiapkan siswa keluar dari masanya. Karena pendidikan itu tidak dirasakan sekarang, karena akan dinikmati masa depan. Makanya, lihat ya Dewan Tara mengatakan, sekolah adalah miniatur kehidupan. Ya, bahwa kita persiapkan peserta didik terjun ke bahwa memang betul apa yang sudah disampaikan bahwa sekolah adalah miniatur kehidupan, karena semua ada di dalam lingkungan sekolah. Dan mari kita senantiasa bersemangat untuk mengupgrade diri, meningkatkan kompetensi kita. Bagi Bapak Guru yang belum, silahkan persiapkan materi-materinya. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini senantiasa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.